Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Apoteker Astrid yang sangat jelas memaparkan tentang bagaimana standar prosedur di pelayanan apotik, terkhususnya terhadap pelanggan maupun terhadap pasien. Tentunya hal ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat kepada teman sejawat semua, dan kita berharap teman sejawat juga dapat menyimak dan mengambil serta mengembangkan dan mengimplementasikan dari paparan yang tadi disampaikan oleh Apoteker Astrid. Baiklah Bapak Ibu, seperti kita ketahui pada saat pemerintah telah menetapkan adanya bencana COVID-19, ada istilah yang sering kita dengar, yaitu masyarakat diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, sejauh apa peran kita sebagai seorang apoteker dalam mendampingi masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi dan konseling, sehingga kita bisa memberikan peranan kita secara maksimal. Untuk itu, mari kita undang pemateri kita yang kedua. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Kerry Lestari. Izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau. Pemateri kita Apoteker Profesor Dr. Kerry Lestari. Saat ini beliau menjabat dalam berbagai posisi yang strategis di Universitas Pajajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi dan juga Yayasan Kanker Indonesia, sehingga dengan melihat sedemikian aktivitas yang beliau sandang, tak heran kalau beliau akhirnya mendapat banyak sekali penghargaan yang disematkan untuk Apoteker Profesor Kerry. Nah, kepada Apoteker Profesor Kerry, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu yang diberikan sama 30 menit. Disilahkan mulai saat ini. Dan kepada Bapak Ibu, kami sampaikan kembali untuk menulis Q&A dengan menyebutkan nama dan pemateri yang dituju. Dan kita akan bahas setelah paparan kedua selesai. Silakan Apoteker Kerry. Terima kasih Ibu Moderator, Apoteker Lucy. Kita bertemu lagi dalam webinar ketiga pada siang hari ini. Saya berharap semua sejawat apoteker selalu semangat dan sehat menjadi garda terdepan mengawal masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya, terutama kita kawal dari sisi pengobatan. Pada saat ini, izinkan saya share dulu materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai komunikasi, informasi, dan konseling, informasi dan edukasi, serta komunikasi untuk pendampingan isolasi mandiri. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua pasien itu di-hospitalize atau dirawat di rumah sakit, tetapi ada beberapa pasien yang memang dia harus isolasi mandiri. Sehingga dengan demikian, kita harus memberikan pendampingan kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri. Teman-teman sejawat sekalian, seperti kita ketahui bahwa coronavirus infectious disease atau COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab dari infeksi tersebut, dan saat ini diketahui mempunyai 3 strain dari coronavirus, yaitu coronavirus tipe A, B, dan C. Nah, kenapa kita harus mengetahui ini? Ini adalah salah satu arus paparan. Indonesia saat ini belum jelas ada coronavirus A, B, atau C, tapi yang diketahui bahwa kalau melihat dari sini, maka dari host yang ada di Cina, ini tipe A, ini ada di Australia, kemudian tipe B itu kemudian menyebar ke tempat-tempat yang di sekitaran USA. Lalu kemudian ada coronavirus tipe B, ini ada di sekitaran Kanada, Brazil, dan Singapura ini memberikan coronavirus tipe C itu ke Eropa. Artinya apa? Artinya orang yang sudah terkena COVID-19 bukan berarti dia bebas tidak akan lagi terkena infeksi, karena bisa saja terjadi bahwa terjadi reinfeksi menggunakan atau reinfeksi karena terpapar oleh strain coronavirus yang lain. Strain coronavirus yang lain ini
belum mempunyai memori imunitas dalam tubuh kita, sehingga bisa terjadi kembali yang kita sebut sebagai reinfeksi. Oleh karena itu, kita sadari atau kita memang memerlukan pendampingan, kemungkinan akan terjadi isolasi mandiri ini akan berlipat. Karena apa? Karena infeksi yang terjadi pada satu individu mungkin saja bisa terjadi reinfeksi. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang isolasi mandiri itu sangat penting untuk bisa mengawal atau bisa juga memberikan pendampingan kepada mereka yang memerlukan isolasi mandiri. Ini seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa kriteria yang terpapar oleh coronavirus atau SARS-CoV-2 ini. Yang pertama adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini adalah masyarakat umum yang merasa ada kontak erat dengan mereka yang sudah positif terdeteksi COVID-19. Kemudian mereka mengikuti rapid test. Nah, jika positif, kalau tanpa gejala, itu diisolasi di rumah selama 14 hari dengan kita memantau memantau dari status kesehatannya. Dan biasanya memang ini disarankan mengikuti isolasi mandiri di tempat-tempat yang terpusat jika ada. Kalau di Jawa Barat itu ada di PPSDM, dan di Sumedang itu Unpad menyediakan nanti tempat untuk isolasi mandiri juga di salah satu asramanya, dan mungkin juga di tempat-tempat lain. Nah, disinilah peran kita untuk bagaimana memberikan pendampingan tersebut. Dan kalau ternyata tadi ya, orang tanpa gejala tersebut rapid testnya negatif, maka dia melakukan PHBS tetapi dapat mengulangi sekitar 7 sampai 10 hari kemudian. Kenapa? Karena rapid test itu berdasarkan kadar dari imunoglobulin, baik itu IgG maupun IgM. Sehingga biasanya dia belum menunjukkan positif jika imunoglobulinnya belum pada volume yang bisa terdeteksi oleh rapid test tersebut. Oleh karena itu, biasanya imunoglobulin detectable atau dapat dideteksi oleh rapid test jika sudah terinfeksi selama sekitar 6 atau 7 hari. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mendapatkan rapid test negatif pada orang-orang yang merasa sudah berhubungan erat dengan mereka yang sudah positif COVID-19, disarankan diulang pemeriksaannya setelah 6 sampai 7 hari kemudian. Kalau misalkan pernah terdeteksi, maka kalau misalnya pernah terpapar, maka 6 sampai 7 hari kemudian biasanya terjadi perubahan dari hasil rapid test tersebut. Lalu ada orang dalam pemantauan, yaitu seperti kita yang datang misalnya tenggorokan. Nah, ini pun mengikuti rapid test. Nah, kalau dia positif, maka disarankan untuk isolasi mandiri. Dan kalau misalkan ternyata memang dia negatif, ini diulang 10 hari kemudian. Berikutnya ada pasien dalam pengawasan, yaitu orang yang dengan gejala, dengan demam menetap, ada infeksi saluran nafas, frekuensi saluran nafas meningkat, dan ada batuk. Kemudian juga terjadi penurunan kesadaran. Ini biasanya kita tidak lakukan rapid test lagi, tapi biasanya kita lakukan rapid test dan plus tes swab. Kemudian tadi kita lakukan terapi sesuai dengan gejala. Lalu kita lihat di sini, kalau misalkan gejalanya ringan, maka diisolasi di rumah, ataupun juga kalau bisa gejala sedang, dirujuk ke rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan, itu kalau gejalanya berat. Maka kita lihat di sini, ini hanya untuk melihat pola saja. Sebetulnya tes itu tidak hanya dengan rapid, kalau misalnya masuk ke dalam pasien ini sudah langsung ditambah dengan konfirmasi dengan swab PCR. Nah, maka kita lihat bahwa yang hospitalized ini hanya sekian persennya sebetulnya. Sebetulnya yang positif-positif ini semuanya, yang positif yang memang bisa ditangani dengan isolasi mandiri ini lebih banyak daripada yang mereka yang ada di rumah sakit. Sehingga pendampingan untuk mereka yang isolasi mandiri juga tidak kalah pentingnya. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh apoteker Astrid sebelumnya, bahwa kita yang berada di garda terdepan di apotik, terutama juga yang memang mungkin nanti akan bertemu dengan pasien-pasien yang tanpa gejala, kemudian juga pasien-pasien dengan gejala ringan, mungkin dia belum berpikir bahwa terkena COVID-19, kita perlu waspada. Oleh karena itu, penggunaan APD di apotek memang sangat direkomendasikan. Nah, jika terjadi batuk dan demam, ya, apakah ini COVID-19 atau batuk biasa?
Nah, sebaiknya kita pantau demamnya. Jika suhu terus naik dan batuk terus-menerus, anggap saja dahulu karena ada masalah di antrian gitu ya, ada masalah di antrian untuk uji, baik itu PCR, swab maupun juga masalah di antrian untuk rapid test. Anggap saja dahulu bahwa katakanlah mempunyai potensi untuk positif corona, yaitu ODP katakanlah. Maka mereka kita rekomendasikan untuk isolasi mandiri. Apalagi misalnya kalau misalnya mulai ada semacam batuk-batuk yang batuk yang terus-menerus, batuk kering dan terjadi mialgia atau lemah, kemudian juga pegal-pegal lesu ya. Itu memang dianggap saja bahwa memang ada suspek ke sana. Maka yang diperlukan adalah kita memberikan edukasi kepada pasien tersebut untuk menggunakan masker, untuk menggunakan dan untuk melaksanakan tata cara isolasi mandiri di rumah, nanti dipaparkan berikutnya. Kenapa demikian? Kalau memang mempunyai kebugaran yang baik dan mempunyai sistem imun yang baik, sebetulnya kebanyakan dari mereka yang terkena infeksi COVID-19 itu akan sembuh dengan sendirinya, seperti halnya kalau kita terkena flu. Dan dikatakan oleh WHO bahwa most of people atau 80% dari mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini recover dari disease-nya sesuai dengan daya tahan tubuhnya atau kita sebut sebagai self-limited disease. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana untuk menjaga imunitas agar tetap dapat berperan optimal untuk mengatasi dari infeksi COVID-19 ini. Namun, jika sudah mulai ada sesak nafas, jangan ditunggu lagi, langsung telepon ke telepon darurat dan dibawa ke rumah sakit, ya, baik itu rumah sakit darurat maupun itu rumah sakit rujukan. Ya. Jadi seperti kita ketahui tadi, berdasarkan dari tabel pengendalian dari COVID-19 yang disampaikan oleh BNPB, bahwa tidak semua orang yang terkena COVID-19 ini harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, beberapa pemerintah daerah mempersiapkan area yang memang untuk isolasi mandiri. Atau kalau tidak ada area untuk isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah. Jadi, orang tanpa gejala atau sakit ringan dapat diisolasi mandiri di rumah selama berapa lama? Selama 14 hari hingga hasil pemeriksaannya diketahui clear. Ya. Nah, siapa saja itu? Yaitu mereka yang dengan gejala demam, kemudian batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan gejala penyakit saluran nafas lainnya. Namun tidak ada risiko komorbid. Artinya apa? Tidak ada penyakit lain yang menyertai. Tidak ada diabetes, tidak ada jantung, tidak ada kanker, tidak ada penyakit kronik, HIV/AIDS, dan tidak ada penyakit autoimun. Ya. Kalau misalnya ada komorbid tersebut, ya itu harus dipantau oleh tenaga medis sehingga harus dirawat di rumah sakit. Berikutnya adalah yang bisa isolasi mandiri adalah orang dalam pemantauan dan ada demam atau salah satu gejala tadi, atau pernah berhubungan dan mempunyai riwayat berhubungan dengan area transmisi dan atau orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala tapi dia positif tadi ya, positif swab atau positif rapid test tadi. Nah, inilah yang kemudian dia harus isolasi mandiri. Ya. Berikutnya, apa saja yang dilakukan pada saat isolasi mandiri? Nah, ini mungkin menjadi bagian dari edukasi kita sebagai seorang apoteker, bahwa tidak perlu khawatir. Ingat, yang pertama kali dilakukan oleh seorang apoteker pada saat bertemu dengan masyarakat adalah reassurance, rasa aman dan rasa khawatir. Itu dikatakan oleh FIP dalam prosedur penanganan dari atau prosedur pelayanan dari apoteker untuk berhadapan dengan masyarakat di era pandemi ini. Selalu memberikan rasa aman dan memberikan reassurance tadi. Jadi intinya adalah pertama, apa yang dilakukan di rumah atau di tempat isolasi mandiri adalah tinggal di rumah dan tidak pergi ke ruang publik. Ya, artinya tidak pergi keluar rumah, tidak pergi ke, katakanlah kalau perlu pergi ke puskesmas dan segala macam, biasanya mereka yang menjemput gitu ya ke rumahnya tersebut. Kemudian juga kalau tinggal di rumah, upayakan tinggal di kamar terpisah dari anggota keluarga. Ini untuk menjaga supaya apa yang
ada dalam terinfeksi dalam tubuhnya tidak terpapar kepada anggota keluarga. Karena ingat, COVID-19 ini adalah sangat infeksius atau sangat mudah sekali ditransmisikan kepada orang lain melalui droplet tadi, ya. Kemudian jaga jarak 1 meter dengan anggota keluarga di rumah. Gunakan masker selama masa isolasi, walaupun tidak keluar rumah, di dalam rumah gunakan masker. Kemudian selalu mengukur atau memonitor suhu tubuh harian, ya. Dan perhatikan gejala klinis. Jika ada batuk dan kesulitan bernafas, segera untuk meminta bantuan kepada fasilitas kesehatan yang terdekat, ya. Kemudian hindari pemakaian bersama alat makan, perlengkapan mandi, spray dan linen dengan anggota keluarga, ya, atau dengan orang yang ada di tempat isolasi mandiri. Nah, apabila mengalami gejala ringan seperti seperti batuk atau flu, minum saja obat flu dan batuk. Jadi karena apa? Karena COVID-19 ini adalah self-limited disease yang disampaikan, ya. Dan jangan lupa selama masa isolasi tersebut terapkan PHBS, yaitu cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir. Kemudian bagaimana etika batuk dan bersin sudah dikasih tahu tadi, ya, bahwa batuk dan bersin diharapkan batuknya ke tisu ataupun ditutupi oleh siku sehingga droplet tidak menyebar. Lalu upayakan untuk makan makanan yang memang mempunyai sehat dan mempunyai fungsi untuk kesehatan. Apa saja itu? Yaitu makanan-makanan yang tinggi antioksidan dan antiinflamasi, karena antioksidan dan antiinflamasi akan meregulasi sistem imun kita. Dengan demikian, maka sistem imun kita akan menjadi lebih aktif, ya. Seperti disampaikan oleh Republik Indonesia, beliau menyampaikan bahwa disease seperti ini akan sembuh jika memiliki imunitas yang baik. Akan sembuh jika memiliki imunitas yang baik. Dan mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas sehingga seseorang tidak mudah terjangkit dengan virus penyakit. Artinya kuncinya adalah untuk melakukan swamedikasi adalah bagaimana kita memberikan informasi agar pertama meningkatkan sistem imun. Sistem imun itu untuk apa? Untuk pemulihan agar dia sembuh. Dan yang kedua adalah meningkatkan sistem imun untuk apa? Untuk mencegah. Nah, ini yang menjadi titik sentral atau titik konsentrasi kita. Bagaimana memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk dapat memilihkan suplemen, makanan, ataupun apapun yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Karena kuncinya adalah kalau sistem imun kita baik, maka kita survive dengan infeksi COVID-19 ini. Nah, sistem imun kita ini baik jika tentu saja tadi bagaimana kita meregulasikan sistem imun kita berada dalam kondisi optimal. Asuhan pharmaceutical care seperti yang sudah saya sampaikan di webinar sebelumnya, bagaimana untuk mencegah dan mengendalikan dari infeksi COVID-19 ini adalah pertama, reduce inflamasi atau mengurangi inflamasi dengan konsumsi semua makanan maupun juga suplemen untuk antiinflamasi, kemudian optimize antioksidan atau meningkatkan antioksidan, dan reduce inflamasi serta optimize antioksidan ini dapat meregulasi sistem imun kita supaya aktif dan supaya optimal menjaga tubuh kita dari paparan infeksi SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 tersebut. Ini adalah salah satu dari publikasi yang menyatakan bahwa antioksidan pada penyakit pada hewan yang diinfeksi oleh virus ini dapat meningkatkan reaktif oksigen spesies, terutama pada saat itu adalah virus influenza yang diinjeksikan ke tikus supaya virus tersebut menjadi model yang menyebabkan model infeksi virus tersebut. Dan dengan diberikannya dengan antioksidan tersebut, maka stres oksidatifnya dapat terhindari. Sehingga penggunaan antioksidan ini dapat meningkatkan sistem imun kita karena apa? Karena dapat menetralkan dari
kondisi reaktif oksigen spesies yang tersebut. Kemudian berikutnya adalah pada pasien yang ada publikasi yang menyampaikan bahwa pada pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, kadar sitokin proinflamasinya, baik itu interleukin 6, interleukin 10, TNF-alfa, dan lain-lain yang melonjak dan akan menurun selama pemulihan. Sehingga penggunaan agen antiinflamasi ini akan menjadi alternatif untuk menghindari terjadinya lonjakan sitokin atau sitokin storm ya dalam upaya untuk penanganan COVID-19 tersebut. Sehingga jelas dalam hal ini bahwa pasien yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 tersebut, kadar antioksidannya turun dan kadar inflamasi rate-nya akan meningkat. Maka pemberian tadi, pemberian untuk antioksidan dan pemberian antiinflamasi sangat berarti untuk menjadikan badannya lebih survive. Selain dari kita memberikan obat-obatan yang memang obat-obatan tersebut bisa mengendalikan dari simptom yang ada, misalkan diberikan obat batuk, diberikan juga obat flu dan sebagainya.